berisik sih? Orang aku lucu. Ya, dah. Hadir. Lanjut. Sampai beres. Yuk lagi yuk. Rum. Siapa nih sih Rum? Baik banget. Aku ngefilter lagi ah. Filter yang lucu apa ya? Aku cuma filter ini doang. Ada pertanyaan apa lagi nih? Pertanyaannya banyak tadi, tapi hilang tiba-tiba. Oh, pertanyaannya ini tadi. Kalian percaya zodiak nggak? Tebak zodiak deh. Oh, tebak zodiak. Oh ya, boleh. Kalian coba pertama kita tebak zodiaknya Gusti ya. Coba kalian komen kira-kira dari wataknya Gusti zodiak dia apa? Enggak. Kita kasih kesempatan ke Gusti. Describe yourself in 3 words. Describe yourself in 3 words. Terus kalian tebak ya zodiaknya Gusti apa? Nggak boleh Google. Awas kalian Google. 3 words, good. Udah nggak apa-apa. 3 words. Describe. Ini kok udah banyak banget yang nebak ya? Iya. Udah ada yang Kasih benar. clue tuh, makanya describe himself in 3 words dulu. Virgon. Tunggu dulu, itu kalian nebak kayak gitu tuh berdasarkan alasan apa? Kasih tahu. Nah, tapi bentar, bener ada yang bener dulu nggak Gus? Tuh katanya Ya nggak tahu. melankolis nggak sih Gus katanya. Melankolis gak sih Gus? Melankolis gak sih aku? Melankolis gak sih? Melankolis gak sih? Melankolis gak? Feeling. Feeling itu tidak menjawab apapun. Pasti kamu punya feeling Vibes-nya karena kamu Leo melihat sesuatu kan. Vibes-nya Virgo aku. karena pernah ingat tapi lupa. Vibes-nya Leo banget. Oke, vibes-nya Leo banget. Gak tau Gusti kayak se-vibes aja soalnya Leo juga. Wih, Emang Leo Zaza, vibes-nya berarti gimana? kita Saya boleh tahu. Emang Leo apa? tuh gimana vibes-nya? Emang Leo tuh gimana sih menurut kalian? Korea bisa ada jawaban. Aku tahu kamu baca di hati, Gus. Iya, emang jawab baca di hati. Cepet describe deh katanya tuh. Aduh kan. Aku Leo juga. Ya. Iya, tapi emang bener sih aku Leo. Coba dong ceritain kalian Leo tuh kayak gimana. Leo tuh ngebosen jahat bang. Jahat banget. Emangnya aku tuh ngeboseninnya selama ini ya. Makanya teman-teman semua kalau misalkan aku ngebosenin. Berarti selama ini aku cerewet-cerewet ke kalian tuh kan. Tuh. Ngebosenin ya. Sorry ya. Leo suka nggak mau kalah, apalagi kalau udah ngomong benar sih Gus. Benar. Pasti ada improvisasi dari diri Gusti, walaupun Gusti tahu itu salah. Ya nggak Gus? Ayo nggak bisa ngomong apa-apa ini fix, Iya. Bukan nggak mau kalah sih, cuma kamu menerima kekalahan. Iya bener. Bener. Ganteng buaya siap, mantap. Oke. Itu bikin susah move on. Nggak bener. Udah kan tuh ada alasan-alasannya tuh, bener nggak sih Gus Leo? Nah, mending yang cewek gak usah pakai filter, macet jadinya. Oh ya oke. Maaf ya guys, jahat banget aku dimarahin. jahat banget netizen, parah banget. Padahal mau happy culture banget kan aku merepresentasikan happy culture. Itu mah unek-unek Vales ke Gusti. Nggak ya Gus, kan kita selalu saling menerima, saling bertukar pikiran. Yoi, kita bertukar pikiran. Ya. Vales itu unek-unek sih, nggak unek-unek. Jadi waktu itu ingat nggak sih Gus yang di Gelato Dago? Oh iya inget banget. Udah. Iya itu maksudnya ngelihat Gusti, oh ternyata gini ya gitu. Kok gitu sih? Kok aku sama Sakil nggak tahu? Nggak adil. Itu privacy. Kan belum kenal ya? Iya belum kenal. Jauh semua kenal jauh. Kita baru kenal. Kita coba udah kenal dari nebak siapa nih Bang? Oh sekarang kita bahas Syakil deh. Syakil zodiaknya apa coba? Tunggu dulu. Zalsa bilang Leo ambis cenah kata orang-orang, tapi aku pribadi gak ngerasa. Gusti ambis gak? Aku ambis gak? Ambis gak ya?
Enggak. Gusti tuh harus passionate dulu baru diambis. Kalau enggak dia males Ya, sama sekali nggak mau ya, ya, diurusin. ya. Kayak Yap. mungkin sekolah ya. Gue sih mungkin nggak ambis karena bukan dia lebih suka di luar sekolah. Tapi kayak Di luar sekarang dia lagi bukan suka di luar usaha. rumah. Dia ambis banget. Dia mikirnya kemana-mana, main ngelakuin semua hal. Tuh. Ya nggak sih Gus? Yap. Bener banget sih Bener. Pak Les, bener banget parah. Next Sakil deh ya. biar dia ngobrol nih. Sakil apa kira-kira, coba tebak guys. Kalian Syakil zodiaknya apa? Syakil jelasin, describe yourself in 3 words dulu. BEM. Ini emang bener-bener dia. Ini bener-bener banget. Kick aja gak sih? Ada yang mau gantiin Syakil gak? Halo Uwan. Salah tuh. Gue salah. Pengen dinyanyiin nih. Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Sumpah itu demi Allah jadi lagu favorit semua orang di sini. Iya, bener Kawan sih. harus tahu. Tapi kan di sini ada 3 jomblo 1 pacaran. Iya, 3 jomblo 1 pacaran. Siapa Adil. Nona sebelah sini sama sebelah sini ya. Bener gak sih? Heeh. Syakil Kok Syakil Virgo nggak tuh ketebak? katanya Syakil Cancer. Bener gak Kil? Coba Kil penjelasan dulu. Kamu kayak gimana orangnya? Salah. Ya PK udah siapa jelasin aja nyanyi dulu. lagu lantas sih bareng kawan? Boleh. Boleh tuh. Kita Jawab dulu kolaborasi. Kil. Kita cover. Kamu tipe orangnya kayak gimana? Describe yourself in 3 words dulu. Jadi kasih clue buat mereka gitu loh. 3 kata untuk menjelaskan diri kamu sendiri. Tuh, coba Apa? describe 3 words dulu please. Yang hafal Kalian aja Cancer deh. cerita Kan dong. ada 3 orang nih. Kalian Oh iya ada 3 sebutin deh. orang. Gitu. Nyebelin. Emang butuh self proclamation gitu orang. Sudah. Sok, Gus. Describe Syakil in 1 word. Aduh, sumpah. Cemburuan. Goreng. Terus Nani goreng. Oke. Vales, describe Syakil in 1 word. Pendiam. Hoax. Kavales tuh baru ketemu. Hoax. Kita belum ketemu Hoax apa. banget. Sumpah, enggak, Les. Aku juga awalnya gitu. Jadi intermezzo dikit nih. Pertama Iya, kali berat. ketemu Syakil, aku dikirim sama nih orang yang di bawah sini nih. Satu misi. Ajak ngobrol Ini biar di dia nggak atas. diem. Ajak ngobrol biar dia nggak diem. Enggak, misinya nggak kayak gitu. Enggak, Oh, enggak. aku masih ingat kata-katanya adalah Gimana? Jo, aku tantang kamu ya. Kamu ajak ngobrol dia. Aku nggak mau tahu. Aku pengen kamu ngomongnya nggak banyak. Dia yang harus lebih banyak dibandingkan kamu. Ya siap bisa. katanya. Impossible. Aku tuh ngomongnya banyak. Nih orang aku nanya, jadi kuliah di mana? ITB. Brand yang kamu suka apa? Ya, golf, Drew. Anjing orang bener. Dan sekarang nggak bisa disuruh diem. Mas, nggak usah Les, sumpah kayak kalau kamu pikir dia masih pendiam nggak apa-apa. Keep it dia pendiam. Aku Regret. pendiam. Regret gue. Sampai emak gue juga dibacotin sama nih orang. Enggak ya. Kagak. Berarti bener kan cemburuan please tapi gak pendiam tuh bener banget. Iya, oke. Kalau aku tengik. Dia tengik. Coba tebak lagi jadi guys. Ya tengil. Tengik ya, tengik itu tengil. Jadi guys, apa kira-kira si ini siapa? Si Syakil zodiaknya apa nih? Zodiak sign-nya Syakil. Tebak dulu guys, komen dulu. Tadi ada yang jawab Virgo, Cancer, cuman 2 itu sih. Ada yang benar belum? Scorpio nggak? Scorpio bukan. Betul. Scorpio tuh gimana sih orangnya? Coba guys komen menurut kalian Scorpio orangnya gimana? Taurus, udah bener kok Scorpio. Kan. Kita nggak boleh berisik tuh duduk di tangga. Kan. Ya kamu lagi ngapain tidak di tangga?
Der, Khususnya ayo aku kenalan. Der aja kenalan. Scorpio, udah Scorpio. Scorpio Iya, udah jangan masuk Gemini, Aquarius. iya, udah Scorpio bener. Aku gak ada komen lagi, gak masuk. Iza, Tuh katanya Zaza. Scorpio cemburuan, tapi kalau cemburu jadi annoying sih. Bener nggak? Apaan sih? Kenapa? Iya, Emang salah? gak tahu. Kan kamu yang bisa menjawab diri. Lanjut. Kita jangan serius-serius amat. Ini tuh happy culture. Ya udah, satu lagi. Vales, menurut kalian Vales zodiak apa? Dengan tingkah aku dia yang gini. Kalau di sana udah jam 12 nggak sih? Emang kamu kira kita di mana? Iya, jam Kalau 12. Vales apa? Vales, describe yourself in 3 words, Les. Menurut kamu? Versi kalian nih. Vales join sama Sule aja kalau pasti. Les. Coba kalian describe dulu. Oh, aku yang describe. Vales lempeng. Ngambil jawaban netizen. Oke. Gusti. Ada buku yang bagus buat Vales. Apa? Jangan jadikan masalah kecil jadi masalah besar. Nah, kesimpulannya, describe-nya. Satu kata. Buku itu. Dari tadi udah ada yang jawab bener sih teman-teman. Iya, banyak yang jawab benar. Oke. Sama nih kayak ini nih. Sama kayak atas nih. Ini cewek nih. Jadi kalau kamu nebak Vales, kamu nebak dia juga. Kita udah sesquad banget, Les. Emang apa sih? Aku aja gak tahu. Ih, parah banget. Gusti. Aku juga nggak tahu yang kamu sih, jadi nggak apa-apa. Tadi baru tahu kalau kamu Scorpio. Syakil, describe Vales in one word. Nih ya. Itu tadi. Flat. Apa kamu? Pelan. Flat. Enggak anjir, flat. nggak flat. Benar. Enggak anjir. Sebetulnya nggak flat. Iya, makanya. Nih ya. Ini kalau misalkan aku boleh berpendapat ya. Dua makhluk ini adalah makhluk-makhluk yang sebetulnya sama tapi berbeda caranya. Gitu. Emang iya? Kalau misalkan neneng yang satu ini tuh dia tuh energik, akhirnya dia tuh bisa ngebawa orang lain tuh kayak seneng gitu dengan energinya dia. Kalau ini tuh bener-bener kayak style. Jadi mereka berdua tuh adalah tipikal fire yang spotlight gitu loh guys. Emang iya? Emang iya? Iya. Jadi mereka berdua tuh tipikal fire yang spotlight gitu. Maksudnya Iya, apa tuh? bener. Setuju. Troublemaker tuh kayak gimana sih? Dan troublemaker, dan Itu Vales troublemaker bukan ya kayak Aries nggak sih? beda. Troublemaker itu beda. Kalau Vales tuh heartbreaker, anjing. Aduh. Tadi banyak yang jawab Aries. Benar Aries. Kalau Aries emang sebenarnya itu gimana menurut kalian? Iya, aku juga pengen tahu soalnya aku juga Aries. Anak Dua Yang Aries. pernah punya mantan Aries ngacung. Aku juga pernah. Jawab. Iya, perasaan tadi pas Gusti banyak aja jawaban Gusti aja jawab. Udah level lah. Gusti aja jawab. Di Aries suka ada uang di dalamnya. Apa itu? Ada cikar. Aries. Emang ada Ciki Aries? Cikis. Aries Emang ada Ciki sumpah Aries? aku itu mendominasi dalam hubungan, soalnya abang aku ngatur-ngatur ceweknya terus. Bener banget nih, mereka berdua tuh tipikal dominan gitu di dalam hubungan. Nih satu nih cewek ini ya, dulu pas lagi pacaran tuh kayak ya udah gitu, dia cowoknya gitu. Kurang ajar. Benar Tapi tapi emang benar. Vales sama Kak Joanna tuh mirip emang.
Beda caranya, beda cara doang. Tapi Gimana? outputnya sama. Outputnya sama, Outputnya beda apa? cara. Masa sih? Iya. Outputnya. Masa sih tuh? Yang tahu banget Emang, tuh Gusti nih untuk sekarang. emang yang bikin samanya apa? Outputnya. Jadi kayak contoh, gimana ya? Kalau misalkan Faris lebih ke sikap, kalau misalkan Jonah lebih ke bagaimana caranya dia. Kalau Jonah tuh bagus dalam menjelaskan gitu. Kalau Faris bagus dalam menyikapi, tapi outputnya sama sebetulnya, tujuannya misalkan untuk itu. Gitu. Wih, Misalkan gitu. Kalau misalkan Jonah tuh pengennya tuh misalkan dia ngomong, ih aku suka deh sama kamu gitu misalkan. Kalau Faris tuh lebih kayak dia ngedeketin orang itu deket tuh dan nandain kalau dia tuh suka sama gua gitu. Bener. Gitu. Makanya sebetulnya kalau Joanna ini tuh ekspresif. Sama kayak Vales ekspresif, tapi kalau Vales tuh ekspresifnya lebih ke sikapnya gitu, bukan mukanya gitu. Jadi jangan nyalahin mukanya. Karena mukanya tetap lempeng kayak gitu. Iya. Aries Aries sama cuek Leo udah banget. bertolak belakang banget Iya sih sih. kalau relationship. Emang iya, kita really good relationship ya nggak, Gus? Iya. Iya, Just, really good. justru kita tuh connect gitu kalau ada salah satu hal yang kayak tiba-tiba zing gitu suka. Sing moment kita kayak gini Gus. Lah diem lang. Gitu doang, Iya, diem gitu. doang. Dah lagi sih. Yang di Tapi Aries kok. kalian emang percaya zodiak? Enggak sih. Straight to the point banget. Itu the point banget. Enggak sih. Enggak sih. While gue googling zodiac compatibility. Ini Guys, tadi ada yang bilang jawab lagi dong apa? pertanyaan yuk biar seru. Tipe cewek atau cowok kalian deh. Tipe cewek atau cowok kalian? Dari Syakil deh. Dari aku mulu. Dari Gue mulu. enggak, Gue mulu. enggak. Tadi dari Vales. Tadi dari Oh Gusti. iya ada. Ya udah. Tipe cowok, tipe cewek. Tipe cowok boleh. Gimana sih? Ngelek gak sih? Gak, Kok Agak. Enggak. Kayak Aries yang pernah galau. Tipe cowok menurut Syakil gimana tipe cowok menurut Syakil? Tipe cewek. Oh, cewek, maaf. Suka lupa. Cuan. Ya. Ya lihat dulu pacaran nonton nggak? Takutnya nonton. Oh iya bener. Cari dulu. Iya. Dia takut ngomong kan Bahaya. ngomel. Pusing Pokoknya baik. 180 derajat dari pacaran yang sekarang aja lah. Demi apa sih coba dong? Kill. Serius kill. Gak tahu nanti aja bahas off camera. Kill. Kan kita udah mau Kalau ada yang session ya. lapor gimana Kill? Hah? Kalau ada yang lapor gimana Kill? Tatar, lihat dulu cek bro. Ada nggak sih di kalian? Nggak bisa harus admin bisa. Iya. Sandy. Enggak. Aku kan nggak follow-followan. Maksudnya si aku itu nggak follow-follow. Ingin nanya dong, ada yang ingin nanya dong. Langsung komen aja pasti di pin. Anjay. Sandiaga Ujo, aduh serem banget nih ditanya sama Sandiaga Ujo tuh. Kayak apa ya? Kayak aduh takut gitu, takut. Karena Sandiaga Ujo ini tuh salah satu podcaster ternama di Bandung gitu loh guys. Tek jangan dong. Lanjut dong kalian, kita happy culture ya, bukan problem culture. Tipe Vales gimana tipe Vales? Tipe kerudungan. Aji. Enggak sih enggak. Sebenarnya tipe fisik atau tipe apa? Cewek yang suka sepatu. Tipe fisik atau tipe apa? Fisik boleh, sifat boleh. Kalau fisik kan kerudungan tadi. Enggak. Enggak, ini sejujurnya fun fact ya. Ya, boleh. Biasanya tinggi, putih, rambutnya panjang. Sebenarnya aduh jangan ngomongin orang deh. Sebenarnya pokoknya tipe yang tadi Syakil sebutin
Sebenarnya enggak. Makanya aku bingung kemarin karena mungkin apa ya? Kalau kemarin tuh ya suka sih menarik, lucu gitu, gemes gitu, lucu-lucu Ah, lah. tuh Ada cara ngomongnya dia dari hati ngomong, gitu cara deh. dia set gitu. Tapi kalau yang dicari dari hubung pacar sih biasanya yang mensupport gitu aja. Support, yang penting dia support kamu. Ini kok jadi serem ya? Pengen Apa tanya apa? namanya? Aku dong. Ya boleh deh Iya. biar move on dulu. Gimana? Ghosting. Fisik Kayak ya, mana? kalau fisik kayak nggak tahu ya. Aku aku lebih suka cewek yang lucu gitu loh. Yang Oke. pokoknya aku suka cewek aku bete aja. Karena kalau bete itu pasti muka paling lucunya gitu. Kebayang nggak? Jadi kayak Kalau bete, eh, bete itu adalah muka cewek paling lucu itu pasti bete aja. Versi aku ya. ih, kamu Gitu. suka Jadi kayak ngebikin aku bete. selalu dia bete. Kalau dia bete berarti lucu banget gitu. Kebayang nggak? Semoga nanti Gusti pas punya ceweknya bete terus ya. Enggak, jangan kayak Iya. gitu dong, jangan kayak gitu dong, betul kamu. Biar Gusti Cuman, seneng eh, terus. cuman nggak tahu ya. Aku udah nazar bahwa kalau misalkan aku punya cewek lagi, aku pengen kembali lagi ke romansa di mana aku SMP gitu. So sweet teh Oh, uci di gitu jago sih lah SMP. gitu. Ceritain dulu, guys. Yang bawa balon itu ya. Ngebal Yang balon bawa itu balon tuh. itu. Tapi enggak sih. Gusti dan Kalau bete ditinggalin, wah. Nah, cuman kalau misalkan personality kayak suka banget cewek yang pintar, Hmm. gak egois, terus kayak emang talkatif gitu banyak ngobrol ya. Tapi banyak ngomong tuh maksudnya nggak berisik gitu. Nggak berisik tapi banyak ngomong gitu, kayak bisa nyemangatin kalau gitu. kalau Kak Joanna masuknya tuh banyak ngomong apa berisik? Dia banyak ngomong tapi nggak berisik. Suara dia tuh nggak Aku nyaring nanya. gitu loh. Nggak nyaring. Orang di Bandung Yang yang nembak pakai gitar itu ya Gus. Enggak, itu beda Sen. Itu beda sih. Udah, jangan kayak gitu dong Banyak Sen. soalnya mantannya ribet. Jelasin satu-satu. Terus Nembak pakai gitar, pakai banjo, pakai drum. Satu-satu ditembak banjo pakai dong. drum. Ntar on the Pakai way di drum Labuan mantap. Bajo nembaknya. Eh, Nembak di apalagi ya? Labuan Bajo. Kalau cewek kebanyakan ngambek jadi ditinggalin gitu. Ya jangan ngambek-ngambek. Masa sih Gus? Hmm. Iya Panoval kemana aja nih? Aduh Panoval sombong banget gila. Jalan-jalan terus nih sama Bu Istri. Ya gitu sih tipe. Aduh, sakit Kurang lebih. perut. Ada Yang lagi nggak pintar. pertanyaan dong, guys? Spam pertanyaan. Harus ketik sekarang kalian pertanyaan 3, 2, 1. Dah. Gini deh. Aku sekarang nanya. Oh, boleh. Love language kalian apa? Aduh, duduh. Eh, semuanya jawab nih. Jawab Ya, dong. bentar mau ke baca sesuatu. Itu bener. Siapa dulu? Siapa dulu? dari Joanna belum. Dari aku. Kan ini kan pertanyaan kalian kok ke aku. Aku love language-nya apa? Kill. Ya, Kill. Ingat nggak love language aku apa? Pasti lupa nih dia. Ingat. Physically touch and Physical kan? quality time. My bestie and your bestie. Ya, betul guys. Gitu. Physical touch dan quality time. Jadi nggak bisa tuh LDR. Itu kamu ke orang lain atau orang lain ke kamu? Aku ke orang lain dan orang lain ke aku. For the kayak untungnya aku tuh sama gitu loh love language-nya receive sama give. Jadi susah banget kalau aku LDR nggak bisa. Oke. Next. Oke, Siapa? Vales. ya dulu. Vales dulu. Love language-nya apa? Sebentar. Apa? Apa ya? Tadi Joanna apa? Aku love language-nya physical Physical, touch sama quality time. Jadi nggak bisa LDR itu dari jawaban aku. Oke. Quality time sama gift. Oh. Kamu ke orang lain atau orang lain ke kamu? Orang lain ke aku. Ini apa? Dia bahasnya apa? Orang lain ke aku atau aku ke orang lain? Dua-duanya. Ya itu sih.
Kan kalau gift tuh bisa banyak, dari giftnya dari perhatian, dan nulis surat, yang gitu sih. Bukan kayak harus ngasih barang, tapi ketika orang membuat dari diri sendiri yang dikasih ke aku, itu sih yang aku hargain. So sweet banget. Tapi aku aja makasih juga. Iya itu sih kaitan sama dia. Ini Itu kan ada act sebentar of service ya? sebentar. Ini abis ini ada pembahasan terakhir. Pandangan kalian masing-masing tentang toxic positivity. Ini seru banget buat dibahas karena kita pernah bahas ini sebelumnya. Bener kan, Jo? Toxic positivity Itu boleh. itu inside out Oke. Yoi, inside out. Tapi kita lanjutin dulu pertanyaan ini. Sen, tungguin jangan kemana-mana, tetap di We Are Happy Culture. Oke, lanjut dulu. Bro Syak, love language-nya apa? Kalau yang aku kan coba yang di internet itu tuh, tau gak sih kalian? Iya, tahu. Kalau di internet itu paling tingginya tuh act of service 32%. Tinggi banget, lumayan. Paling kecilnya physical touch 3%. Tapi menurut kamu setuju nggak sama yang di internet? Kan ujung-ujungnya self reflection gitu loh. Ternyata setelah dipikir-pikir kayak setuju. Iyalah, Sen. I see. Begitu. Jadi kan kalau ketemu Syakil jangan dipegang ya. Jauh-jauh kalau misalnya 5 meter dari dia. Kata aku ya, kayaknya love language tuh berdasarkan kita dididik gimana sama orang tua gak sih? Kayaknya. Konspirasi. Kayaknya ya. Bisa jadi. Konspirasi banget. Oh, I would give you a hug, but you would hate it. Akun. Sak, Gusti Raihan. Masih ingat gak apa? Nggak ada komennya. Quality time. Quality time. Sama, ini orang lain ke aku ya? Enggak, kalau orang lain ke aku lebih senang service. Tapi kalau aku ngasih ke orang lain, aku time. Bentar Gus, service gimana Gus? Bikinin kopi nggak sih, Mas? Iya, jadi kayak nggak tahu ya. Ini serius nggak tahu kayak aku tuh senang gitu kalau ada orang yang kayak tiba-tiba bikinin apa, tiba-tiba kayak ngeberesin sesuatu hal gitu, terus kayak ngeliat itu kayak senang karena emang apa ya, bener juga sih tadi baru kepikiran gara-gara Syakil bilang gara-gara dididiknya gitu ya, jadi bunda aku tuh emang suka banget beres-beres gitu, jadi kayak mau ada pembantu mau nggak ada pembantu dia tuh pasti beres-beres gitu, jadi kayak secara nggak langsung tuh kayak kerekam gitu, jadi kayak ngeliat cewek gitu, ini terutama cewek ya, cewek yang kayak bersih-bersih terus kayak rapih gitu. Walaupun aku tuh nggak begitu rapih kayak rapi gitu, terus kayak senang gitu ngeberesin makanan, ngambilin makanan, kayak wah gitu, kayak itu poin plus banget. Baru yang kedua quality time tuh. Guys, ngomongin apa? Masih love language? Masih, bentar. Ini ada yang nanya dulu ya sebelum yang deep talk tadi terakhir. Dari Febiola_ER, ada rencana nge-trip bareng nggak kalian? Kalau ada apa nih? Kalau ada, itu sudah deh ya. Oh, kalau ada pengen kemana? Nge-trip. Semoga duit orang. Covid gimana? Covid gini nggak punya duit. Ini boleh gak aku jawab? Mewakili kalian semua. Boleh banget. Mungkin Gusti boleh, bisa ya? menjadi sponsor. Sebetulnya rencananya sih Happy Culture tuh ya ini tujuan aja ya, cita-cita gitu. Semoga bisa jadi doa juga nih teman-teman yang nonton, doain kita gitu. Kita tuh punya cita-cita untuk keliling Indonesia gitu. Karena emang ada, kenapa nama endingnya culture gitu, karena semoga mungkin ntar soon gitu konten-konten kita gitu bisa ngebawa keliling Indonesia, akhirnya kalian tuh bisa lebih dekat dengan culture Indonesia gitu. Wow. Gitu guys, doain ya. Kenapa sih culture? Sumpah spoiler banget, parah sih. Kenapa sih culture? Apa esensinya? Apa esensinya? Nah, kontennya. Oh, keluar nggak Itu bahas banget. Kenapa sih happy culture? Kenapa culture? Apa esensinya? Apa sih happiness gitu? Gitu. Aduh, kita nungguin ya. Kita nungguin Faiz join dulu. Apa namanya? Boleh Bandung sama Gusti kapan? Emang iya. Oke, nih abis ini pembahasannya seru nih, toxic positivity nih. Wah, mantap banget. Love it.
topik Bridging bagus. dulu Jo, Guys, bridging dulu Jo. Aku mau ke ya, toilet aku baru bentar. mau bridging. Itu salting banget sih, apa sih? Gini guys, bridging dulu ya, apa namanya Mas Fales dan Mas Loh, Syakil. kok Gusti bisa di pause gitu? Itu gimana caranya? Dimatiin kamera kayak gini. Oh Demi bisa. apa bisa? Hah? Keren. Kayak podcast berarti. Aduh, temen-temenku Bro, calon. bro gimana bro? Oh, ini ada pertanyaan umur berapa? Umur berapa? Dari Syakil umur berapa? Apa tuh? Ada yang nanya nih umur berapa katanya. Kita bridging dulu sambil nunggu Gusti Rai. Umur berapa? Oh, umur aku. Iya, 24 18. tahun ya. Syakil tuh 18. 24. Dia 24. Kalau Vales umur berapa Vales? Syakil berapa tadi? 24. 18. 18? Ah. Umur aku Iya, umur berapa? sekarang umurnya. Besok. Kenapa nih orang? Nggak beneran belum nyambung. Baru Iya, join kan. Baru nyambung. 27. Umur kamu berapa? 27. Jadi Syakil 24, Vales 27. Apaan sih? Ini hoax banget admin nih. Ya admin nih. Aku 13 tahun. Kalau Gusti itu besok 134. Iya. Adminnya konspirasi tuh. Ini kok malah jadi nanya kuliah di mana? Ini kok jadi geografi? Kita kan mau ngomongin happy culture. Kita di Bandung. Kuliah di Bandung. Kita semua kuliah di Bandung. Kita kapan sih launching? Dan. Apa tuh? Apa tuh yang Apa tuh yang video nggak sih? Video apa ayo? Aduh, Vales asli 27. Komennya hilang. Vales asli 27 katanya. Kenapa sih komennya hilang terus? Yuk bahas. Kenapa? Seru kayaknya. Ada yang nanya bentar. Terakhir. Kenapa happy culture? Kenapa nggak happy meal aja? Copyright. Tadinya mau awalnya happy mau meal. Happy culture. Call. Tapi takut Pak. Maunya apa? Happy call. Keluar dulu ya, ini nggak ada komen. Sumpah nggak lucu tapi aing, aduh. Yang cewek umurnya kayak 19. Enggak, IK 28. Anjing kok. Kamu aku nambahin umur kamu dikit doang ya jadi 24. Apa-apaan 2 Ayo. Banyak. Ayo boleh. Bahas toxic positivity. Dari siapa itu tadi apa namanya pembahasannya kita bridging dulu. Dari Sandiaga Ujo. Dari Sandiaga Ujo. Jadi guys kita dapat apa namanya topik dari Sandiaga Ujo. Kebetulan orang penting banget. Dia ngasih kita topik toxic positivity. Kita serius dikit ya, maaf tadi kita keketawaan, tapi emang niatnya happy culture itu memberi vibrasi yang happy. Semoga kalian yang nonton happy. Tapi kita juga mau apa namanya bahas topik-topik yang emang matter gitu loh. Jadi nggak cuman hehehe doang. Oke? Jadi salah satu topik yang kita mau bahas ini toxic positivity. Kamu tuh pernah tahu ketemu Sandy waktu kamu nyanyi di Morgi yang kayak ngatin kamu nggak ngedip tuh Sandy sebelah Dani itu nggak sempat kenalan ya, nggak sempat kenalan ya, parah banget sih Sen lihat. Kenalan aku inget. Jadi kita mau bahas toxic positivity. Oke, kita coba aku searching apa namanya. Menurut kalian toxic positivity itu apa sih? Itu dulu deh. Mulai dari Gusti. Jangan dari aku butuh bridging dulu. Aku masih belum nemu nih pola pikirnya. Dia lempar-lempar. Gak bisa. Bisa. Jujur nggak bisa jawab, harus dari Gusti dulu. Masa dari gue? Kan ini saya yang nanya kalian. Cepetan, Cok, dari kamu dulu. Jadi menurut aku toxic positivity itu kepositifan yang toxic aja. Siga maneh lah toxic positivity. Jadinya naif. Toxic positivity.
gimana ya? Positivity itu menurut aku sangat dibutuhkan ya oleh everybody, guys. Kalau bisa di setiap aspek tuh toxic di setiap aspek kalian positif. Sama ngomong gue. Tapi suatu hal yang berlebihan itu nggak baik. Jadi Tuh. kayak kalau kalian baca konten kita yang kemarin, happy culture, kita tuh nggak cuma ngomongin fun, bukan fun culture tapi happy culture. Konten kita yang hari ini deh, pas banget sama konten kita yang hari ini. Happiness tuh nggak cuma kesenangan doang. Jadi toxic positivity itu bisa muncul kalau emang orang tuh lagi merasakan suatu emosi yang males goblok. Kalau orang lagi merasakan suatu emosi yang emang harusnya bukan saatnya dia ngerasain kesenangan gitu mungkin. Emosi yang lain. Tapi kita mendorong kayak misalnya orang lagi curhat nih, terus kita ngomong, ah udah gak usah dipikirin, positif aja. Enggak, jadi kita ubah kata-kata kita jadi kayak, oh ya apa sih yang kamu rasain gitu. Hal-hal seperti itu, jadi toxic positivity itu happiness tuh gak cuman di kesenangan doang guys. Di segala emosi yang lain tuh kita bisa ngerasain. Males sih. Kita bisa ngerasain happiness. Jadi kalau misalnya kita demand kesenangan di emosi lain, itu menurut aku toxic positivity. Ya nggak? Betul. Kalau kita nge-demand, oh iya, iya kenapa? Baik lagi, tapi aku setuju nih sama pendapatnya Joanna gitu, bahwa bahwa semua perasaan tuh emang harus dirasain gitu. Nggak semua perasaan tuh harus dicerita. Bener, ini quotes-nya Sandy nih. Nggak, kenapa sih semua perasaan tuh selalu di apa sih, selalu diomongin gitu. Kenapa nggak semua perasaan tuh semuanya dirasain gitu. Nah, maksudnya kayak baik lagi gitu. Kadang-kadang kita tuh sering banget menemukan yang namanya toxic positivity gitu. Kayak kita cerita sama orang terus kayak udahlah ngapain dipikirin, misalkan namanya juga hidup atau apa segala macam. Tapi kan tetap gitu. Manusia tuh mempunyai perasaan gitu yang emang sebetulnya bukan berarti kita nggak boleh denial sama orang yang istilahnya kayak ya lu ngapain masalah kali itu juga dipikirin dan gak ada yang tahu gitu. Sebetulnya dia tuh bener-bener apa ya, mungkin permasalahan itu tuh penting gitu, dan perasaan dia tuh lagi pengen disalurkan gitu, dan perasaan tuh harus disalurkan gitu. Dan kalau misalkan kita denial dengan orang-orang yang memiliki problematik dari perasaan, ya nggak baik juga gitu. Jadinya kayak apa ya, kayak nggak ada respect gitu. Jadi mungkin kayak kita boleh lebih ngedengerin orang gitu. Tapi bener sih gitu, nggak semua orang bisa diceritain semua problem gitu, kebayang nggak sih? Karena baik lagi gitu, ada orang-orang yang mungkin mempunyai prinsipnya nggak sama dengan apa yang kita gitu. Makanya kayak aku juga menyarankan untuk lebih baik cerita ke orang yang tepat gitu, orang yang emang bisa benar-benar pure ngerti, orang yang emang jadi tempat Ya, susah kalau gitu. Hah? Betul gitu. Karena kalau misalkan frekuensinya nggak nyampe dan paradigmanya nggak ada, anjay, malas banget udah bahas kayak gini. Malas banget udah kayak ya udah gitu. Maksudnya ya udah gitu. Terimain aja gitu. Gitu. Yap. Sakil, udah denger nih, udah ada contekan 2. Gimana? 3 kata. Menurut kamu, what is toxic positivity? Iya. Apa? Ya itu yang kalian bilang. Benar sih, setuju. Benar. Menurut gue sih kayak kan bilang tuh poinnya udah disebut. Tadi poin kita udah disebutin ya. Apalagi harus disampaikan gitu kan. Iya, Coba apalagi. aku dikasih kesempatan pertama itu tuh kayak buat ngomong ya kan. Nah. Iya. Kamu ngomong pertama ya. Udah nyiapin jawaban. Kita udah nyiapin. Tadi jawaban ditaruh di awal. Apa sih maunya kalian tuh? Udah di thread tadi udah nyampein poin-poinnya di notes, tapi kalian sebutin semua, gimana mau nyampein? Iya, gimana mau disampaikan? Ibarat gelas udah dituangin udah semua, mau di apa lagi yang dituangin gitu. Nah, bingung. You guys see what I have to deal with every day. Kalian kira ini seru? Kalian kira happy culture itu seru? Aduh. Kadang suka mikir kalau lagi cerita sama orang terus mereka jawabannya kayak ya udah wajib aja, positif aja. Itu kadang ngerasa kalau mereka pengen baca beneran Gus. Biar gini, aku baca ya, can relate. Kadang suka mikir kalau lagi cerita sama orang terus mereka jawab kayak ya udah wajarin aja, positif aja. Itu kadang ngerasa kalau mereka pengen cepat kelar aja gak sih, haha, biar gak cerita lagi gitu. Ya maksudnya apa ya, ketika emang misalkan
anggap aja aku galau gitu. Aku bilang ya positif aja kali gitu. Ya anjir, yang positif tuh maksudnya nggak ada yang positif, nggak ada yang negatif gitu maksudnya gitu. Kebayang nggak sih gitu? Oh, Sebetulnya cara menyikapi orang lain terhadap kita aja belum tentu positif gitu dengan ngomong positif gitu, karena sebetulnya gitu banyak banget permasalahan-permasalahan di usia kita tuh yang emang bayangin aja kita kan masih muda gitu ya, dibilang masih remaja, masih mempunyai rentan kestabilitas dalam emosi gitu, yang sebetulnya emosi itu harus dikeluarkan gitu, tapi dengan porsi dan dengan orang yang tepat gitu. Jadi kayak ketika ada orang-orang yang memiliki prinsip toxic positivity, ya pilih-pilih aja gitu untuk cerita gitu, karena kita juga nggak iya. bisa menuntut orang untuk ya lu ngertiin gua gitu, siapa lu juga gitu gitu, kebayang nggak? Jadi kayak emang harus jelas juga di awal gitu. Mungkin untuk menghindari toxic positivity ada kesepakatan di mana misalkan, Jo, aku mau cerita, aku lagi galau dan aku pengen kamu ngertiin aku ya sekarang. Aku nggak butuh solusi dulu. Aku pengen meluapkan semua segala emosi aku. Jadi Joanna juga mungkin mengerti gitu. Oke Gus, I ngerti. Itu sih. Padahal cuma Iya. pengen didengar aja. Nah itu gitu. Maksudnya Betul banyak betul. banget orang-orang yang belum bisa memposisikan bahwa ini orang tuh pengen didengerin aja. Ini orang tuh butuh solusi. Ini orang tuh Hmm. atau pengen di ngertiin aja gitu. Tuh gitu. Betul betul banget. And Kadang-kadang second part tuh apa apa ya? gimana? Ah, akhirnya Kadang poin ngomong dulu kalian. enggak ini cuma menyamakan persepsi. Kadang Gimana? itu tuh apa yang disampaikan ke orang tua buat kita ngasih kayak tadi Gusti bilang. Kadang kita tuh lagi cuma pengen didengerin. Nah, kadang orang tua pun ketika lagi marah mereka cuma pengen didengerin walaupun kita nggak salah. Pernah nggak sih kalian ketika kita posisi nggak salah tapi dimarahin orang tua dan kita udah Hmm. minta maaf tapi kita tetap nyampein poin enggak loh bun kita enggak pengalaman pribadi sih enggak loh sebenarnya kan gini 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 itu termasuk relate nggak sih sama yang gue sih sampein. Ya, masuk sih. Kamu tuh nanya atau apa sih, Les? Aku tuh bingung. Nanya relate nggak sih kalau tentang apa yang gue sampaikan sama sama orang tua dan kita Oh, sebetulnya gini, wajar sih maksudnya kalau orang ini ngebahas orang tua ya. hmm, Wajar sih maksudnya kalau orang tua tuh mempunyai kecenderungan marah yang berlebihan atau nggak pada porsinya gitu. Cuman kenapa sih ketawa? Kenapa sih ketawa? kata Syakil ortu di sebelah, no komen dulu deh. tante ini diomongin sama Zakil tante. Tapi gini. Ini nggak apa-apa, Kil, nggak apa-apa. Maksudnya gini. Tapi ini bener nih. Maksudnya gini. Kadang-kadang tuh kita cuma fokus sama amarahnya. Tapi kita nggak fokus sama Ya, tujuannya gitu. Kebayang nggak sih? Kita kesal kalau ya fokus itu sama itu. amarahnya gitu. Tapi kalau kita fokus sama tujuan, kenapa sih dia marah? Itu bakal lebih keterimanya lebih baik gitu. Oh, dia marah gara-gara aku pulang malam. Kenapa dia marah ya aku pulang malam? Kebayang gak sih? Tapi kalau misalkan fokus sama marahnya ya bakal kesal gitu. Jadinya kita bakal denial gitu. Ya jadinya kita bakal toxic aja sama pemikiran kita sendiri gitu. Jadi kayak lebih baik tahu dulu tujuannya. Oh, dia marah mungkin karena aku nilainya jelek nih. Oh, dia Ya, marah ya, ya. karena aku kayak gini. Nah, dia tuh bentuk marah marah karena nilai aku jelek tuh karena dia mempunyai kekhawatiran gitu. Dia tuh mempunyai ekspektasi tinggi terhadap aku sekolah gitu. Oh, berarti aku harus bilang gitu soal ekspektasi. Maaf ya kalau misalkan selama ini mama berekspektasi lebih gitu buat aku. Ini kalau Hmm. case dalam sekolah. Jadi kayak ada suatu pengertian gitu. Tapi kalau kita fokus ke marahnya, kita bakal kesel, bakal sakit hati aja gitu. Bakal ngerasa kayak nggak dihargain. Ya, Gitu. balik lagi nih. Ada yang ngomong, oh, menurut gue kadang orang-orang sedih itu cuman butuh didengar. Jadi kayak gue lagi ancur nih dan lo biarin gue buat berantakan. Udah gitu aja gak sih? Kalau solusi pun sebenarnya orang itu udah tahu harus apa. Jadi kayak cuman butuh, aduh maaf, 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 maaf. Cuman butuh apa nih? Jadi kayak cuman butuh didengerin dengan baik. Pernah gak sih lihat orang yang memberikan diri karena dikasihani sama netizen yang potensial yang ini apa gimana? Pernah nggak sih kali lihat orang yang membenarkan diri karena dikasihani sama netizen yang toxic positivity, yang sebenarnya yang mereka juga nggak tahu apa masalahnya? What do you think, guys? Kalau oke, tadi aku mau nambah dulu about Gusti. The thing about apa namanya people
salah satu yang paling penting tuh truth menurut aku. Jadi kadang-kadang kita tuh seakan-akan kita ngerti gitu. Ngerti nggak? Kadang-kadang kita ngomong kayak, oh gue ngerti banget, gue pernah gini-gini, oh gue ngerti banget, gue gini-gini-gini. Mungkin niatnya kita baik gitu, denger orang cerita, and we relate, kita relate. Terus kita kayak, oh ya gue juga pernah gini-gini-gini, tapi it's not about you dulu gitu for me. Sometimes kayak, apa namanya, Karena dunia berputar gak bukan tentang hanya di kamu kamu gitu. ya, When orang lagi manusia. datang ke kamu, you're searching for mereka yang butuh. Kegatelan ini buat orang-orang kegatelan ya tau. Kasih kalahin tuh orang-orang yang kayak gitu. Untuk orang yang ngomong, ih gue Orang-orang ngerti banget. gatel nih kayak Gusti, Sakil, aku juga sendiri harus pakai Kaladin kayaknya. Aduh, pokoknya intinya gitu nih. Orang-orang yang emang kayak gitu harus kasih kaladin. Pokoknya kayak, apa namanya, ini yang satu nih, si Syakil takut dimarahin orang tuanya. Yang ini durhaka, gila. Si Vales durhaka banget, gila. Astaga, maknya ya ampun. Mami, sabar ya Mami. Nah, intinya gitu. Lanjut Gue lanjut. setuju banget, jadi orang cerita tuh bukan buat beradu nasib, anjir. Itu dia, gitu. Sometimes being truthful, kalau to be honest, kayak, gue gak ngerti sih what you're going through. Gak apa-apa. Kayak mereka tuh gak nuntut untuk kamu ngerti, gitu. Jadi kayak, it's okay. Sebenarnya if I'm being honest, gue tuh gak ngerti sebenarnya what you're going through. Cuman I respect that, gitu. Itu kan kata-kata yang lebih membangun, gitu, daripada sekedar kayak, iya bener banget, gue pernah, gitu-gitu. Terus toxic positivity menurut aku dijalanin, menurut aku ya, kalau aku tuh kayak banyak banget aku ngeluarin kata-kata toxic positivity yang tanpa sadar tuh saat orang lagi cerita ke aku galau putusin pacar gitu. Mereka tuh kayak, aduh gimana gini-gini, terus aku tuh suka ngomong kayak, ya yeah, it's for the best kok, apa namanya, demi kebaikan kamu sendiri kok, kayak iya kedepannya bakal better, kayak it doesn't help gitu. Naikin tuh apa sih maksudnya? Gus, naikin tuh apa? Aku mau nanya dong, aku mau nanya. Apa tuh? Kan tadi katanya kayak orang tuh cuma perlu didengar gitu. Kayak nggak perlu Nggak dikasih juga sih, saran, nggak perlu diapa-apain gitu kan. nggak juga sih, kalau aku kadang-kadang aku butuh saran, tapi maksudnya kak kalau emang orang itu lagi butuh didengar, cuman emang itu yang susahnya, gimana we Tapi have to maksudnya decide. apa, kayak bingung nggak sih kalau misalnya kayak cuma didengar gitu. Kayak misalnya dia udah cerita panjang, terus kayak kita ya udah gitu diem. Iya sih. Terus Ah, kayak dianya tuh Itu dia. kayak nunggu jawaban gitu kan, kayak bingung dia tuh mau didengar apa minta disaran gitu gitu loh. Nah, itu dia kayak maksudnya, pertama gimana ya, kalau menurut aku ya, I don't know, I'm not an expert on memberi saran juga. Cuman maksudnya kayak kalau orang pertama kali ngomong, it's so much easier untuk dengerin dulu, terus kayak maksudnya nggak ngasih saran tuh kayak untuk mengerti dulu kalau kita tuh naikin tuh gimana sih, maksudnya Gusti naikin. Apa sih naikin kameranya gini ya? Ya jadi menurut aku tuh guys, apa sih, aku tuh nggak maksudnya kita pahamin dulu gitu loh, kayak nih orang apa, naikin tuh apa Gus? Ini naikin, aku tadi nggak ada, aku tadi nggak masuk ke dalam kotak-kotak ke live. Oh, hah? Aku mau jawab dong yang si siapa yang Syakil. Sandi. Oh yang Syakil, oh boleh sok. Sebenarnya aku udah pernah menanyakan pertanyaan ini ke Gusti malam-malam ya waktu itu ya. Ingat Iya. nggak? Cuman ya bener, cuman kepikiran lagi nih Kil. Maksudnya Gimana apa ya? nih? Ada orang yang emang perlu buat bener-bener didengerin, tapi kayak kita juga sambil calming. ngerespon, nggak cuma kayak dia bener literally ngedengerin aja gitu, tapi kayak kita bener-bener mengulang. Jadi kayak, oh misalkan Syakil cerita, iya jadi kemarin si ini tuh kayak gini-gini sama orang gitu, oh si ini kayak gini-gini sama nih, kenapa ya ini. Jadi kayak apa ya, karena gini, kita tuh nggak sadar kadang-kadang apa yang lagi kita ceritain, dan kita tuh perlu orang yang ngebalikin lagi sampai akhirnya kita dengar gitu. Terus apa Kil solusinya dari mana? Ya Jadi jawaban dia tuh sebenarnya ada di perkataan mereka juga gitu. betul gitu. Kita membantu orang lain yang bercerita tuh diceritain balik gitu, kebayang gak sih? Jadi kayak sampai akhirnya, soalnya gini ya, ketika aku cerita sama Syakil gitu, ada pantulan buat diri aku sendiri yang akhirnya aku tuh bisa mendengar lagi kata-kata itu lewat Syakil. Mungkin membuat paradigma aku tuh berubah. Jadi kayak akhirnya aku menemukan sebuah jawaban. Oh ternyata aku menemukan sifat keegoisan aku gitu. Kebayang gak?
Jadi misalkan aku cerita ke Syakil tuh dengan egoisnya, dan Syakil balikin lagi egois gitu. Oh jadi kamu memilih untuk seperti ini, kenapa gitu? Kebayang nggak? Oh gini 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 gini. Jadi dibalikin lagi gitu, karena orang tuh butuh mendengar gitu. Kadang-kadang orang tuh nggak nggak mendengar gitu, nggak mendengar apa yang dia omongin, dia cuma ngomong aja gitu. Gitu. Ya, bisa tunuh, tunuh, tunuh cina. Tapi sometimes kayak apa namanya? Ada juga orang yang emang butuh advice gitu, yang emang beneran nggak apa ya? Emang have no clue gitu, dan dia emang genuinely butuh advice. Cuman aku kadang-kadang suka memposisikan diri di mana aku tuh sebenarnya nggak ngerti segalanya ya. Dan dia tuh harus coba mencari perspektif sebanyak mungkin. Karena aku takutnya kalau dia lari ke aku doang, and then she's gonna do what I do, dan toto yang nggak bener, aku nggak bisa hold accountable untuk my actions dan my saran gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi aku nyaranin dia untuk, kalau bisa dia nyari tahu sebanyak mungkin dan tentang topik itu yang dia lagi bingungin gitu ya. Apa namanya? Sebisa mungkin I give my best opinion. Cuman menurut aku kadang-kadang orang balik lagi ke topik toxic positivity ya. Orang-orang tuh bisa toxic kalau misalnya mereka overconfident dengan sarannya mereka gitu, knowing kalau misalnya mereka tuh udah paling ngerti gitu loh, ngerti gak sih? Apa namanya? Pas banget sih. Kalau misalnya, ya kan? Kayak kalau misalnya mereka overconfident udah kayak gue udah paling wise. Nah mereka tuh keluar tuh toxic positivity-nya, kayak misalnya, oh enggak, caranya gini-gini udah bisa kok, ke depannya bakal lewat gini-gini. Dan sometimes enggak itu caranya gitu sih kalau aku. Vales ulah nyinyir wae gara ngomong atuh les kumaha les pandangan Anda. Apa nih teh apa? Bahas apa? Tahu nggak? Baru Vales, bangun. ketika Vales yang tadi gitu, tahu nggak? Itu merupakan sebuah caption, sebuah quote. Apa Gus? Apa tuh? Kadang pura-pura bodoh adalah pertahanan yang paling terbaik. Oh, betul banget. Tapi Vales dia lagi nyebutin kamu bodoh. Pura-pura bodoh, maksudnya pura-pura bodoh. Soalnya Vales dari tadi tuh nyimak gitu. Nyemak. Gitu. Vales tuh ingat tau apa aja yang aku katain, yang aku obrolin, bener gak Les? Iya, banget sih Gus. Iya, Dicatat nggak tahu tadi otaknya lagi poin-poinnya. gimana sebenarnya. Dicatat tadi poin-poinnya. Sebenarnya tadi ya Bisa tadi sama kayak Sakil sih. Sebenarnya tadi mau ngomong tapi udah diduluin sama kalian terus. Jadi udah Aduh. nggak gitu. Kata-kata. tapi aku pengen nanya dong ke teman-teman Happy Culture di sini gitu, teman-teman yang nonton ya terutama, kayak gimana kalian tuh lebih seneng kalau misalkan nonton live tuh kayak gimana sih gitu. Iya, pengen tahu dong. Iya, Atau kalian pengen yang gak live, bahkan kita bisa ngadain aktivasi ketemu langsung gitu loh, Gus. Bahas-bahas hal kayak gini. pengen ntar Iya, kita jadi ngobrol. kita. Satu pertanyaan Tapi terakhir emang dong. benar dikemas ya. Kalau ini kan ini banget ya, apa, spontan, dan kitanya emang gak mempersiapkan apa-apa. Bisa sih kita misalnya kayak ngambil topik kayak misalnya toxic positivity, terus kita open forum aja, siapapun yang mau datang, kalian boleh banget datang langsung ya nggak? Dan kita bahas Tuh. bareng. Jangan Right? deh, COVID. Apa Les? Iya sih ya, Mau nanya apa? setelah COVID ya. Mau nanya apa Les? Enggak. Apa, Les? Maksudnya dari orang. Atau mungkin apa namanya, mereka suka nih kalau misalnya kalian suka topik-topik seperti ini, kan kita spontan banget hari ini ada nih Bro Syak yang tiba-tiba ngajak nge-live. Mungkin kita bisa kayak emang actually siapin topik dan kita bahasin, dan kalau kalian pengen. Sebenarnya kita kenalan dulu untuk 500 followers kita. Ini tuh live ini. Iya. Gitu sih. Gitu, topik yang membuka pikiran gitu-gitu. Mungkin kita bisa open question box, kalian bisa komen apa namanya, topik apa sih yang pengen kalian bahasin, biar kita tuh bisa siapin juga, biar kita tidak terlihat dumb. Kita nonton sinematerapi dulu, kita ambil quotes-quotes. Jadi kita tahu, atau kita bisa aja kayak aku ngebayangin kayak di dalam satu minggu tuh ada 2 kali live. Yang pertama kita live berempat, atau enggak live bareng timnya Happy Culture, yang satu lagi by request kalian pengen kita live sama siapa gitu. Oh ya bener, yes. Siapa tahu kalian pengen kita live sama siapa? Sama siapa? Sama anak-anak Kepikiran.
Kan di Bandung kan ada Apa? ada teman-teman Syakil juga, ada Teman-teman teman-teman apa gitu tadi gue? teman-teman Kenapa jurnal, sih? Kenapa sih? Kesel juga. barista jurnalisa dulunya, Oh, terus teman-teman habis Palu gak ada juga. baristanya jurnalisa gitu. Tuh, Ah, Kiel. Si Gusti bisa ngasih barista sama jurnalisa. Si Vales bisa ngasih anak-anak Palu Gada. Lu bisa ngasih apa? Saya bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. oh. Lemonilo dulu tuh makan sampai habis. Enak. Komen dong. Sama Aldini Kak Indi tuh. Kayaknya kalau kita nge-invite kayak Kak Indi bakal rame. Aku Ya live nggak gitu sih? udah bisa. Tapi nanti apa sih yang kalau misalkan bareng teman-teman berdasarkan request paling ntar moderatornya cuma 2. Iya, Gitu. betul. Gampang lah itu bisa kita kemas. Ini maaf banget, ini random dan tidak siap. Atau mungkin kita berada di satu tempat kita bareng-bareng juga kan bisa. Sabi banget. Ya, semoga Kalian kalian bisa langsung antusias. aja subscribe ke YouTube-nya We Are Happy Culture, ada di yang Ya, YouTube, TikTok dulu, TikTok. oh iya TikTok juga. Iya sih, kita TikTok belum dulu ya, gitu guys. lagi. Nunggu si Brosyak. Suka live-nya, obrolannya Nunggu si berbobot. Terima kasih. Salamin Kenapa? sama sembuh teh intinya ya. Iya, nanti alami. Gak ada yang komen lagi sih. Anjing. Apa Bahas lagi topik coba? channel keluar dari toxic relationship. Aku nggak pernah tahu. Kenapa kita jadi ngurusin hubungan terus ya? Iya, gue bukan pakar hubungan. Aduh, jatuh gak tuh? Gue bukan pakar hubungan. Lagi apa? Apalagi? Pertanyaan lagi, aku banyak nih pertanyaan. Another question ya. Jangan What if... Jangan dari aku. Jangan jawab sekarang semuanya, ntar aja biar Ini kalian ini udah dicatat sama Mas Dani belum? apa? Udah di apa? Catat sama Mas Dani. Kan biasanya Gusti kayak dan catat dan. Dan. Nggak dia. Mas Dani. Semuanya sudah tercatat di dalam otak saya kebetulan. Ntar tinggal saya bilang lagi ke Dani gini. Dia paling cuma bilang oke siap. Oke, siap. Mantap lah. Oh, bahas mental health. Itu sangat berhubungan sama happy culture. We love untuk bahas mental health. Boleh banget. Nanti dirinciin lagi kali mental health-nya apa gitu. Bener-bener gini kayaknya seru nih mental health dari sosial kita ya gitu. Kita nggak akan mungkin ngebahas mental health-nya general pastinya. Maksudnya kayak nggak segeneral itu gitu karena kita bakal menyesuaikan mental health yang pernah kita rasain maksudnya gitu. Betul. Berdasarkan pengalaman kita. Terus juga bakal dikasih ya tabelnya sama Joanna, ada self awareness, self exploring, self discovery, terus apa lagi sih, self transition. Aku tuh suka banget guys bahas-bahas apa namanya, nggak tahu, aku sering banget Les, kamu belum jadi korban aku ya. Pokoknya kadang-kadang si Syakil aku kirimin post random gitu, terus kayak apa sih nih, nggak ada konteksnya katanya. Tapi aku nggak cuma ngirim si Kak Jo terus ngirimin itu terus nggak ada konteksnya, ini tuh mau ngebahas happy culture atau apa, kan jadi bingung ya. Ya aku suka aja kayak kalau misalnya sumpah ya, apa namanya, explore IG aku tuh kayak motivational quotes, self love, chakras gitu-gitu. Kalau misalnya itu ngingetin aku ke kamu, aku bakal langsung kirim. Feel honored. Nanti Vales aku kirim. Historinya tuh apa? YouTube historinya. YouTube historinya keren banget gak gue? Tapi emang Jo gitu anjir. Mau tau gak sih si Jo ya? Tiba-tiba Gus, aku pengen ngenalin kamu ke seseorang. Siapa? Terus gitu kayak si orangnya tuh emang addicted banget sama buku kan. Anjir tau gak? Wah, itu ngebahas buku panjang lebar dan parah pisan itu mah. Doang ke buku, kayak emang specifically kamu gitu loh. Tipe-tipe kamu. Aku tuh emang suka random gitu. Kayaknya kamu cocok deh sharing sama dia. Wah, kayaknya bakal seru banget. Terus udah gitu vibrasi sih ya. Kan aku tuh baca Yuduyu ya. Aku belum masuk fase itu. Ya? Belum masuk fase itu. Belum dikenalin. Belum ada orangnya. Duh, lu harus kenal orangnya, belum ada. Nanti ya, aku cari deh orang buat kamu. Guys, ini 10 seconds remaining. Intinya, thank you so much for watching. Oke, thank you. Ini mau di-save atau enggak videonya? Save aja. Save aja.